Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang orientasi pengembangan PAI pada sekolah. Kami akan membahas tentang pengertian pendidikan Islam, selanjutnya pembelajaran pendidikan Islam, pengembangan pendidikan Islam, terakhir orientasi pendidikan Islam. Baik, yang pertama tentang pengertian pendidikan Islam. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Bab 1 Pasal 2, pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau mata kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Menurut Zakiyah Darajat, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan ajarannya yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Kesimpulan, pendidikan agama Islam adalah usaha sadar dan terencana untuk membina peserta didik agar senantiasa mengetahui, memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran pendidikan Islam. Pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan bimbingan menjadi muslim yang tangguh dan mampu merealisasikan ajaran pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi insan kamil. Untuk itu, penanaman pembelajaran PAI sangat penting dalam membentuk dan mendasari peserta didik. Dengan penanaman pembelajaran PAI sejak dini, diharapkan mampu membentuk pribadi yang kokoh, kuat, dan mandiri untuk berpedoman pada agama Islam. Selanjutnya, untuk tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Kedua, tujuan institusional. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Materi yang ketiga adalah pengembangan pendidikan Islam. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan, terutama pada standar isi, standar proses pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, pendidikan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk. Pertama, pendidikan agama diselenggarakan dalam bentuk pendidikan agama Islam di satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan. Kedua, pendidikan umum berciri Islam pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non-formal, serta informal. Ketiga, pendidikan keagamaan Islam pada berbagai satuan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal dan non-formal, serta informal. Perkembangan studi Islam di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan lembaga pendidikan, mulai dari sistem pendidikan langgar, sistem pesantren, sistem pendidikan di kerajaan-kerajaan Islam, hingga munculnya sistem kelas. Pendidikan pesantren dan madrasah sangat menonjol dalam studi Islam di Indonesia. Di samping pesantren, perguruan tinggi Islam tentu menjadi sebuah lembaga paling diminati untuk studi Islam secara komprehensif. Perguruan tinggi Islam di Indonesia seperti STAIN, IAIN, dan UIN dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan studi Islam. Kemudian, materi terakhir yakni orientasi pendidikan Islam. Sumber pokok orientasi pendidikan Islam dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, orientasi pengembangan kepada Allah yang Maha Mengetahui, yang menjadi sumbernya segala sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, orientasi pengembangan ke arah kehidupan sosial manusia, di mana hubungan antar manusia semakin kompleks dan luas ruang lingkupnya akibat pengaruh kemajuan ilmu dan teknologi modern yang maju pesat.
Dan yang ketiga, orientasi pengembangan ke arah alam sekitar yang diciptakan Allah untuk kepentingan hidup umat manusia, mengandung macam kekayaan alam yang harus digali, dikelola, dan dimanfaatkan oleh manusia bagi kesejahteraan hidupnya di dunia untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Orientasi pendidikan Islam lebih mementingkan hidup masa depan yang bernilai duniawi ukhrawi, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri manusia memperhatikan hal-hal yang diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kemudian terdapat pula hadis sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, bekerjalah untuk urusan dunia seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk urusan akhirat seolah-olah engkau akan mati esok hari. Dari Al-Hadis. Adanya keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat, sehingga ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia mempertimbangkannya kembali. Sebab jika melakukan perbuatan itu, berarti ia telah merusak kehidupan masa depannya. Demikian tadi presentasi dari kami kelompok 1. Bila banyak salah kata kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.